tuan rumah keluarga Naras Bapak Agatha Sitepu, dimulai jam 18.30, siar tugas Pertua Bapak Pisa Tarigan. Untuk Selatan 1 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 April, tuan rumah pengurus PJJ dilaksanakan jam 19.30, siar tugas Diaken Nandai Arela Sitepu. Selatan 2 dilaksanakan hari Selasa, 8 April, tuan rumah keluarga Bapak Gracia Sitepu, dimulai jam 19.30, siar tugas Pertua Nandai Erin Tarigan. Dan yang terakhir, PJJ Sektor Timur dilaksanakan pada hari Jumat, 11 April, tuan rumah keluarga Nandai Katarina Sitepu, ibenaken jam 19.30, siar tugas Pertua Bapak Emia Tarigan. Nggo ialoken gereja anta persembahan persepuluhan buena walu amplop totalna 4.817.000. Sepeduaken nggo ialoken rungkunta persembahan pengatakan bujur ibas keluarga Bapak Lezia Sebayang entah perabun Sebayang arkiteken nggo tubuh anak diberu ku tengah keluarga ibas tanggal 6 Maret 2025 buena 2.500.000, alokasina kas kesejahteraan pendeta 1 juta, kas mamre 200, kas moria 200, kas permata 200, kas KKR 200, kas PJJ Barat Sada 200, kas Diokonia 500.000. Persembahan persepuluhan bagai persembahan ucapan syukur bagai persembahan umum saat ibadah hari Minggu, selain transfer banci kang ibrekendu alu kris si tayangkan karibas layar pada saat persembahan. Ulah lupa kita nuliskan rimakna atas persembahan, apakah persembahan umum atau persembahan kulebe. GBKP Rungkun Surabaya mengatakan selamat ulang tahun man senina turangta si berulang tahun ibas minggu enda 6 April sampai 12 April, baik ulang tahun kelahiran BGP ulang tahun perjabun, toto kita kerina turang senina tenda ipasu-pasu Tuhan ras panjang umur. Endam piga-piga momo si banci peseh kami manbanta kerina adilit karya kap si kurang pas, kurang jelas, banci kari hubungin du kami kencadung ibadah enda. Mari kita masuk kubas ibadah ta. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan dikatakan kami menjua-jua ras selamat wari Minggu man banta kerina man bandu kekelengan kami si sekalian enda dengar kebatin ibas gereja anta enda dikatakan kami menjua-jua kerehendu nambahi kriahan man banta kerina ibas benak kebatin mari dage sidengkah mari dage ras kita tedis rendai kita dipandu oleh song leader ras organista. Sagai sagenang murni, sang anak aku mendengar kinari. Kemana aku basar pagi-pagi, gelap memelintas mumpuni. Mari era wari ibadah ale, jalo kencana biara umurta.
Ibas gelar di bata Bapa ulu kebujuran. Ibas gelar anakna Yesus Kristus sin cidahkan orat geluh si bujur. Ras ibas gelar kesasi badia si pengasup manusia geluh ibas bujur. Perkuah hati ras dame ibas di bata Bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesasi badia ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Perintah-perintah ndu tetap jadi si kerajanganku rasa lalap. Emekap si pesenangkan ukurku. Mari radu ras kita muji Tuhan. Alu rende dipandu tim musik. Pujiin karena perbahanan di bata. Kebujuran di bata maba kejuah-juahan. Kebujuran na tridah ibas ia nepa manusia. Ras tinepa sideban geluh mulia bali ras ia. Kebujuran di bata me sinjaga kegeluhan doni enda ratur ras mahuli. Si puji di bata arkitekan kebujuran na arah dendenta ipandu musik. Kiri kanan
pengakun kini langasupen dalankan kebujuran. Turang senina megati latih siakap, gulut ukurta erkitekan melala sidah rasi kejap kini labujuran i sekeleweta. Bagepe ibas geluh tajine lanai seteh serpang pula ingan ngendeskan gulut ukurta. Meremangkal pengangkanta karena sukat-sukat kebujuran di bata. Turang rasenina labo kita ngasup mereka silalit ibas kita. Labo kita ngasup mendalankan kebujuran adilah kita ngeluh ibas kebujuran di bata. Perlu pesi sadari maka kebiaran arwate ras perjengilan pulih kini lah bujuran. Si pindo gagah idur di batanari arah ndekan dendenta panduk musik. Pergegeh idur di batanari. Selaku pesuruhan di bata, aku nehken katana membanta krina, kita si ertedeh aten dalankan keadilan ras kini bujuran di bata. Nina Tuhan, adir lebuh kaman bangku, kualoi mekam. Tupung kam ibas kini seran, aku kap ras kam. Aku kap simulahi kam dengan si pemuliakan kam. Kuberikan umur si gedang jadi upahdu. Dengan ku keleni mekam. Erkitekan kita ngoi pegegih di bata si puji ia alu endekan pandukum. Karina Bajiroba, Adi di
Kata dibata, ngoge kata dibata bagian si pemena, buat ibas 2 Raja-Raja 20 ayat 4-6. Lawas Jesaya nadingken raja, tapi ope denga ibentasina kesain istana si tengah. Disuruh Tuhan ia mulihkan dahi Hizkia. Pemerintah bangsa Tuhan, janah nina Tuhan man raja. Aku Tuhan, dibata ninindu Daud enggo megi pertotonku, janah ngidah iluh ndu mambur. Ku pepalem kam, janah kedun ke rumah pertoton kam. Ku tambahi umur ndu 15 tahun. Ku pulahi kam ras kuta Jerusalem ibas Raja Asur nari. Aku mempertahankan kuta enda guna kehamatanku ras erkitekan perpadanan si kubahan ras susur-susuranku Daud. Ketuahan kalak si megikan kata dibata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari si pebulan ukur taras ditarto. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, dalam minggu Pasion yang ke-6, Engkau masih menemani kami dan memberikan kehidupan, kekuatan untuk menjalani hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa atas kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, kami mau renungkan firman-Mu. Engkau ajari hamba-Mu untuk mewartakan firman-Mu. Engkau mengajari semua kami yang hadir dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mengerti akses kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam Minggu Judika, Minggu Pasion yang ke-6. Mari kita membuka kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan dalam bahasa Karo. Sajangenca sueras min lagu langkah du bagi sinyaturkan berita simriah karena Kristus Gelah subuk aku reh ndahi kam entah lang. Tetap ku begi ersa da ukur du. Bingi ersa da arindu. Ibas mempertahankan kini teken siturah. Erkiteken berita simriah. Olah kam biar nanggani imbang-imbang. Piherkenlah ukur du. Metanda man bana maka meneme ia janah selamat maka. Sebab di bata kap simreken keterkelinan man bandu. Di bata ngomreken kesangapan man bandu. Gunardahi man Kristus. Labo saja gelah kam tek man Kristus. Tapi gelah kam ngenanami kini seran guna ia. Genduari banci kam ikut ras aku. Ibas perbeben bali ras perbeben si dahdu kunanami nai dengan si begindu kunanami denga genduari. Terjemi jenda kata di bata man banta krina, shalom man banta krina. Kalau kita masuk dalam gereja ada prasasti ya, prasasti silid ibas gereja anta yang ditandatangani oleh pendeta Epe Ginting, ketua Modramenta Sinai. Ini begitu. Lip sada nyanyian
yang dibuat oleh Pendeta Epe Ginting dan wakilnya, sekretarisnya Pendeta Musa Sinulingga dan Nora. Bas kitab denden si tulis pendeta ini dalam kitab denden 234. Tuhan sinjang nisa mina rusur kami iperngas labo kami melengas kami kenali gas labo kuidah erbekas rusur kami itas-tas lalap kami ertunas kami kena guas labo kuidah maculas rusur kami iperjat labo kami sernapilnat isegia simak peki laate kami masui rusur lalap singgas gas laate kami ngilas lit dia ngisa labok yakap seda. Disyukuri perkataan denden Pendeta Epe Ginting yang paling ayat kelima Nina. Lit lalap singgege, tapi lalap kami rende. Lit sircian ate, la ate kami ndele. Perkataan syair Pendeta Epe Ginting dan Pendeta Musa Sinulingga dan Nora Sinulingga ini pasti keluar dari pengalaman hidupnya sebagai pendeta yang terdahulu. Bukan hal mudah menjadi pendeta dan menjadi seorang istri pendeta yang zaman dulu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lit ngisa-ngisa tapi rende. Langa dilit kalau singi kainim dai minta kang lai bage tapi di Surabaya lah bage mengampuni. Perkataan ini mengingatkan bahwa hidup dalam Tuhan bukan hal yang mudah. Di KTP agama Kristen Protestan tidak sulit dalam KTP. Dan saya sering katakan kepada anak-anak katekisasi, untuk mendapatkan surat ngawan 1000 kertas ngawan bisa Runggun mengeluarkannya. 1000, jangankan satu doang, 1000 surat katekisasi bisa Runggun keluarkan asal kita bisa membayarnya ya, membayar kertas doang. Untuk apa? Surat pengesahan bahwa kita sudah menerima Kristus, tetapi Kristus itu lari dari kenyataan hidup. Tidak ada artinya. Firman Tuhan yang kita renungkan, bukan hanya kita sanggup katakan. Itu sering juga saya katakan kepada diri. Untuk itu Tuhan tidak mudah. Apa yang dikatakan oleh Pendeta Epe Ginting sebagai moderamen dan sebagai sekretaris Pendeta Musa Sinulingga. Rusur kami itas-tas selalu dipotong. Selalu dipotong orang dalam hal yang baik. Tapi dalam potongan orang itu menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Selalu dipijak, tapi tidak akan hancur pijakan orang lain dalam hidup kita. Selalu orang membuat keributan dalam hidup kita. Tetapi tidak ada rasa sakit hati dalam hati kita. Luar biasa ya. Kalau kita bicarakan, ulah nukah melgelut, tapi pankala dengan si katakan bajikan kita bencang. Kita kadang-kadang suatu kita katakan harus firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dites Tuhan, kita keluar dari gereja, di luar sana ada yang tidak sesuai dengan keluar bahasa kebun binatang juga bisa keluar ya. Minta kang. Tapi kebenaran firman hari ini membawa kita bagaimana kita mempertahankan iman dalam memberitakan kabar baik. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Ini adalah surat pastoral yang terkenal surat dari penjara. Surat yang dikeluarkan Paulus dari penjara. Pengalaman iman Paulus dalam memberitakan firman Tuhan bukan hal yang mudah. Dia keluar masuk penjara bukan karena kejahatan, tetapi karena memberitakan firman Tuhan. Paulus mengatakan, engkau lihat apa yang kulakukan untuk memberitakan kabar sukacita. Karena pengalaman hidup Paulus
Bagaimana dia masuk dalam kelompok ahli-ahli Taurat, luar biasa. Kalau kita lihat tulisan Paulus ini luar biasa ya. Dia orang akademis, orang yang pintar. Tetapi akademis yang dia lakukan selama ini ikut Taurat, undang-undang Taurat, itu merupakan kebodohan bagi dia. Walaupun dipandang orang hebat, tetapi kebodohan. Karena apa? Karena tidak ada Kristus di dalamnya. Imanku akan sia-sia kalau Kristus itu tidak mati dan bangkit. Orang diselamatkan bukan karena perbuatan atau sunat atau Taurat. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus katakan. Oleh sebab itu Paulus katakan, sia-sialah apa yang sudah dilakukan. Tetapi kesia-siaan itu diganti oleh Paulus dengan pengenalan akan Kristus. Karena Kristus sendiri yang memperlihatkan dirinya sewaktu Paulus berjalan ke Damsyik. Dan Yesus memperlihatkan, akulah yang engkau kejar, akulah yang engkau aniaya. Sehingga Paulus yang dulu notabene sebagai Saulus berubah menjadi Rasul Paulus. Yang dulu menganiaya orang Kristen, sekarang dia memberitakan kabar sukacita keluar masuk penjara. Walaupun dalam penjara Paulus tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Dalam tulisannya ini dikatakan Paulus, engkau melihat aku terdahulu dan engkau melihat aku yang sekarang mengalami pergumulan hidup, penderitaan di dalam penjara engkau lihat. Tetapi Paulus sanggup menerima ini semua karena kekuatan Kristus. Sama seperti yang dikatakan oleh pendeta R.P. Ginting dalam syair kitab Mendenden 234. Kita selalu dikhianati, kita selalu dipotong, kita selalu dikucilkan, kita selalu diputarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan. Tidak apa-apa. Mari kita bernyanyi di dalam semuanya itu semua. Di dalam ketidaknyamanan hidup kita, apakah itu karena orang tidak suka atau ketidaknyamanan orang terhadap apa yang kita lakukan karena kebenaran, tidak apa-apa. Tapi itu tidak mudah, saudara. Harus kita, kalau kita mempelajari, saya sebagai pendeta, waktu saya belajar sejarah Alkitab Filipi atau tafsiran, ini bisa kita mendapat nilai A+ untuk belajar tentang tafsiran dan bahasa aslinya. Tapi untuk melakukannya, saudara, 5 tahun dalam seperti ini tidak akan. Kadang-kadang Raja Asyur yang dipimpin oleh Sanherib bukan mudah ya. Kita membuat reformasi hebat untuk merombak tatanan keagamaan, untuk hidup dalam Tuhan. Dan musuh juga tidak tinggal diam. Raja Asyur menyerang Raja Hizkia. Bukan hanya itu, penyakit bisul, barak ni na basa karom lagi. Tapi kalau kita lihat ini bukan barak, tapi bisa kanker. Datang ke dalam tubuh Hizkia. Apa yang bisa dilakukan seorang Raja Hizkia? Musuh sudah ada di hadapan. Tatanan hidup dalam keperintahan dia buat bagus, is the best. Tapi Tuhan izinkan parah yang mendatangkan kematian. Dan bukan hanya itu, seorang nabi Tuhan, Nabi Yesaya juga diperintahkan Tuhan untuk menghadap Raja Hizkia yang mewartakan bahwa dia akan mati. Apa yang kita bisa pikirkan? Apa yang kita bisa lakukan? Saya bayangkan, saudara, kita berita, mendengarkan, kamate ini. Tidak ada yang bisa kita pikirkan lagi untuk pembuatan yang hal-hal yang baik. Apalagi seperti yang dialami oleh Raja Hizkia, Raja Asyur akan menghancurkan Raja Yahudi.
ke kepemimpinan Hizkia. Kalau kita ngomeh mateng kita kami begitu. Man kaikin ekinam mate ngomeh-ngomeh Tuhan rekaikin man pekenan ekrina mate kang sudah. Itu yang terjadi ya, keputusasaan. Kita sudah buat bagus, sistematis, semuanya bagus, tapi Tuhan izinkan sakit penyakit yang ingin mengambil nyawa kita. Dan perkataan, kamatenge, siap-siap, mina Tuhan man bandu raja, kamate, mina raja, mina Tuhan man bandu. Tidak mudah sebagai raja. Walaupun Raja Hizkia, walaupun dia Raja Yehuda nomor 1, tetapi sewaktu Tuhan yang berbicara, engkau akan mati. Bukan hal yang mudah kita terima. Tapi apa yang dialami oleh Raja Hizkia? Dia bersenderkan, bermohon kepada Tuhan ke dinding. Saya ingat kepada tembok ratapan ya, kalau zaman dulu kan ke dinding tembok ratapan. Dia berdoa terus kepada Tuhan. Dia terus meminta kepada Tuhan. Sehingga doa Hizkia didengarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan kembali kepada Yesaya. Yesaya, berangkat lagi kau katakan kepada Hizkia bahwa dia tidak mati, tapi aku akan memberikan kehidupan 15 tahun lagi. Umur ku tambahkan kepadanya. Catatan ini saudara membawa kita untuk hidup dalam Tuhan. Apa yang diperkatakan oleh Invokasio dalam Mazmur 119 ayat 111. Perintah-perintahmu tetap jadi sekerajanganku rasa lalat. Masih pesenangkan ukurku. Tidak ada kesenangan yang bisa membuat kita damai. Tidak ada. Apakah harta? No. Apakah jabatan? Buat pusing. Apakah karena kita punya anak yang banyak? Tambah puyeng. Nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Punya anak laki-laki hebat. Bisa puyeng. Oh, nanti punya anak perempuan pasti tak. Bahkan tambah puyeng. Apakah ada yang memberikan ketenangan bagi kita dalam skop kehidupan ini? Tidak ada. Hanya kebenaran firman Tuhanlah yang bisa memberikan ketenangan bagi kita. Mesra pe kita latih siapa? Payak pe kita latih siapa? Uja pe latih. Hanya kebenaran firman Tuhan. Belajar kita dari kebenaran firman ini saudara. Apa yang diperkatakan oleh Paulus dalam kitab Filipi ini. Bahwa sewaktu kita hidup mengenal Kristus, marilah kita hidup di dalam Kristus itu sendiri. Jadi di ngogeloh kita bas Kristus silakokan kai singena ate Kristus. Labo singena ate. Paulus sering katakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus ada di dalamku. Bukan aku lagi yang berkata tentang hidupku, tapi Kristuslah yang berkata tentang. Tapi lo tuwe nina burukaro memang. Tidak diberikan KFC bagi dia jahat. Kebenaran firman yang dikatakan kasih. Tapi di bas mesti ada mugang bagi sadakuta. Zakini tekenita. Di sini kita dilatih memperlihatkan kualitas iman kita, saudara. Bahwa hidup kita ini penuh dengan persekolahan yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana kita menjalaninya? Tantangan demi tantangan, rintangan yang datang bagi kita. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang bekerja untuk memberikan kekuatan. Bahkan memberikan jalan keluar dari persoalan kita. Seperti Raja Hizkia. Seperti Rasul Paulus. Yang mengalami persoalan, yang dipenjara, tetapi firman Tuhan tetap dia beri invokasi.
Sisio keliaman tergelar semari, sing nanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan kayu persilang, mate, cenari kuburkan, nusur kudoni kematian, petelurikan keke basi matenari, nangki ku surga, perkundulah rambut baru. Bapa silar sibar kuasanya, cenarinya pati, ngeranakan singelores komati. Aku tekman kesah sibadia, jangan ada gereja sibadia, persadaan kelak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegelun sirasa lalang. Amin. Perpulungan bancikam kundul kering. Terpaksana kita mendeskan persembahan kata di bata, si jadi palas gunanahkan persembahan enda. Kukatakan bujur man Tuhan arkiteken keadilanna. Rende aku muji Tuhan si meganjangna. Mari dage sisakan persembahan ta. Rende kita ibabai sini ras organisasi. Si peta jadi
Sungket kita kubas doa sapaat, ras kita. Katakan bujur kami Tuhan, ibas kerina kegeluhan si beten Tuhan. Tetaplah perintah-perintah-Mu jadi bagian hidup kami. Rasa lalu Tuhan yang menguatkan kami untuk kami bisa pakai perintah-perintah Tuhan dalam hidup yang Tuhan berikan. Pegangan kami adalah firman. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kuatkan kami untuk mempertahankan iman kami, untuk mewartakan kabar sukacita bagi orang lain. Pakai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, walaupun terkadang berat, untuk mewartakan firman. Tapi Tuhan pasti memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberikan berkat dari pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kau memberkati persembahan yang kami berikan, baik ucapan syukur, persepuluhan. Kau yang memberkati persembahan-persembahan ini untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, baik di Runggun, Surabaya, dan seluruh GBKP di belang-belang dunia. Tuhan, Engkau yang memberkati semua pelayan-pelayan ibadah di HR Muhammad di pagi hari ini, baik pengkhotbah, liturgi, sinaruh, koordinator, Momo, pemerhati jemaat, organis, song leader, operator multimedia, sound system, dan semua majelis yang mengambil pelayanan di pagi hari ini. Engkau yang memberkati semua pelayanan kami. Dan kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, Emeritus, Pertua Diaken, Pendeta, Nora Naras, dan anak-anak. Engkau berkati kami, supaya kami tetap kuat menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Sanggup kami mewartakan kebenaran firman Tuhan, baik dari perkataan kami, dari perbuatan kami. Engkau yang memberkati kami semua keluarga seraya Tuhan. Dan Kau juga memberkati orang tua kami Zaitun. Tuhan memberikan kekuatan bagi orang tua kami Zaitun supaya tetap kuat. Dan pulang gereja kami nanti masuk dalam PA Zaitun, sehingga Zaitun tetap sukacita menjadi pelaku firman. Engkau berkati orang tua kami Zaitun dalam kekurangan, kesempurnaan kesehatannya juga Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Kau berkati Moria Mamre, Permata KKR. Mari Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Moria Mamre tetap tangguh menjadi pelaku firman, membawa anak-anak pas tengah jabu untuk mengenal kebenaran firman dan menjadi pelaku firman. Anak kami yang masih muda Permata, biarlah dalam kemudaan mereka mengenal firman Tuhan, mengenal Yesus sebagai juru selamatnya, dan tidak mau meninggalkan Kristus sampai kapanpun dalam hidupnya. Karena Yesus sebagai juru selamat yang menebus dosa kami dengan kematian dan kebangkitan. Kau berkati anak-anak kami yang masih muda ini Bapak, sehingga mereka juga menjadi saksi Tuhan dalam hidup. Anak-anak kami KKR yang masih kecil dalam masa pertumbuhan yang Engkau juga memberkati. Berkati pendidikan, kuliah, pekerjaan anak-anak kami KKR dan Permata Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dalam sekolah dan pendidikannya. Memberkati pekerjaannya. Yang masih mencari pekerjaan juga Tuhan buka jalan, supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang pas dalam hidupnya. Yang mencari teman hidupnya juga jodoh. Engkau juga yang memberkati Bapak, sehingga dia mendapatkan jodoh yang sepadan yang Tuhan berikan bagi anak-anak kami Permata Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami dalam proses penyembuhan sakit dari penyakit
Engkau memberkati dia, memberkati obat yang dia pakai sehingga dia sehat karena jamahan tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan, baik sermon, PJJ, PAPA. Kiranya Tuhan yang memberkati bisa berjalan dengan baik. Dan sebagai tuan rumah juga Engkau memberkati sehingga PAPA dan PJJ bisa berjalan dengan baik. Dan Engkau memberkati majelis yang sebagai pelayan firman, Engkau juga yang memberkati. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Letizia Sebayang, Prabu Sebayang. Tuhan sudah memberikan anak Tengah Jabuna di tanggal 6 Maret. Tuhan memberkati keluarga Bapak Letizia Sebayang, anak Sikitik Pelampas Melin nandepe ibas proses penyembuhan kenca melahirkan Tuhan si pekegah pasu-pasundu jabu keluarga Sebayang merganeda. Begitu Bapak ertoto kami untuk ulang tahun kelahiran Perjabun Eme Nandenovi Ginting, Erika Leonardo, Bapak Cio Sembiring, Jorekel Kaban, Jemis Stepu, Pertua Bapak Nathan Tarigan, Andedea Bukit. Begepe keluarga yang merayakan ulang tahun keluarga Bapak Rimta Surbakti. Kami berdoa Tuhan untuk turang senda kami, anak kami si merayakan ulang tahun kelahiran dan Perjabun, pasu-pasundu, Yakrina, gelah malam matena ibas pemasu-masun Tuhan. Ertotope kami ibas anak-anak kami ngawan singgo hampir setahun endar lajar kateksasi. Bas warienda mengikuti evaluasi pembelajaran ngawan hari Sabtu tanggal 12 persikapan dan pengendesan dan ngawan tanggal 13. Kiranya anak-anak kami yang belajar katekisasi Engkau berkati sehingga mereka akan menjadi pelaku firman dalam hidupnya yang Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami yang mengikuti katekisasi ini Tuhan, sehingga dia sanggup mengucapkan dengan mulutnya bahwa dia percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Kami serahkan anak-anak kami katekisasi ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka. Bujur Bapa, sirang mulih kami bas rumah dusi badienda, sirang lumes juah-juah kami kerina. Enda totoras pengarapan kami, reh kami, arahanak du Yesus pematang geluh kami. Amin. Asa bancina tedis kami kerinana, mengket kita kubas perpadanan man di Bata. Di Bata meulu kebujuran, bela kita ibas kinilah bujuran doninari. Jenari idilona kita, gelah geluh ibas kebujuran. Mari si peteguhi perpadanan tarende kita ibabai singeras organis. Toto baginia jari Tuhan Yesus ibas pertoton Tuhan minta dageras ras. O Bapa kami sini surga gelar duku badi amin.
Relamin kini rajanmu, selah min praten lubas dunia bagi surga. Berikan man kami akan coba suara sendah enda. Almi salah kami, bagi almi kami salah kalah kami. Ulamin kami babai kubas percobaan, tapi ulangilah kami dosa. Sebab kami si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah alu damai ras mejuah-juah, lako kelaki ni bujuran ibas geluhndu. Gunam pegagahikam, ngelakokan sie aloken pasu-pasu idur di batanari. Tapi kencakam mengenanami keniseran kentisik, serta mekam ibahan di bata. Sidam lias ate sindi lokam, gelah ngenanami kemuliaan nasi rasa lalap, erdandankan persadan duras Kristus. Ipa tetapna dengan ipa gegahina kam. Jana ibre kena man bandu, palas sin teguh. Di bata kap berkuasa, serasa lalap. Amin. Ibas pengunjung kebaktian tenda, mari sekali nari kita mindogogahman Tuhan, aru paksa tenang ibenakan. Paksa tenang gunung. Bagai biasana, ibas gereja tenda, maka apa ikam turuang senina kami, entah pe orang tua kami, bagai pe anak kami, enda dengar ngikuti kebaktian ibas gereja enda, dipindo kami lu Muhammad, maka kulbenda kam tandakan dirimu. Salam mujuaju aman banta krina. Ya, bujur man Tuhan di bata sebab kami nggo ibrekan kesempatan guna kebaktian jenda. Jadi sini hamati kami, kam pendeta kami, bagi BPMR, bagi sini hamati kami orang tua kami, ras kita krina jenda. Jadi jenda aku petandakan gelarku Mutiara Brutarigan, bebre Sinuraya. Jadi Bapai Tengah Jabu, Pertua Julius Ginting, dan kami kuliah di UPN Fakultas Hukum. Jadi Bapak Tengah Jabu Pertua Kang, ialah Bancireh, Pertua di Kampung Lalang, tapi ia wakil sekretaris Klasis Medan Kampung Lalang. Jadi melayani
melayani Kampung Lalang. Anak kami 2, Enda Filbert Samuel, anak si peduakan, anak pertama di Kalimantan, Gorjabu. Nah, ya. Jadi karena orat tuturta kita berbanca Bapak Tengah Jabu, Ginting Mergana, Ergaji Nari, jadi Brebarus. Adik aku Kriahen Nari, rumah asal Kriahen, tapi rumah di Kampung Lalang. Kami melayani Klasis Medan Kampung Lalang. Jadi saya juga di Kepengurusan Muria, bendahara Klasis Medan Kampung Lalang. Jadi sebarem pas kami nari, kurang lebih minum maaf kami. Bujur. Ya, bujur ninta man orang tua ta, singgung tandakan dirina, emang kaman-kaman kami permata, endang kau tambah sada temandu. Undari banci kita si salam-salaman.